Putmir Podcast Sound Inspiration. Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam buat kalian nonton video ini. Balik lagi di Putih Podcast Sound Inspiration. Oke, jadi di sini udah ada teman-teman kita nih. Jadi ada saya, Jingga dari kelas 11B. Saya Tanesa dari kelas 11A. Saya Revan dari kelas 11A. Saya Victor dari kelas 11A. Yeay. Jadi di sini nih kita bakal bahas sedikit-sedikit teman-teman tentang pemilu. Ya, jadi seperti yang kalian tahu, kita ini baru-baru akhir ini Indonesia ini ada yang namanya pesta demokrasi, teman-teman. Terlebih waktu pas tanggal 14 Februari 2024, teman-teman. Nah, apa yang lebih spesial dari ini itu banyak pemilih pemula untuk pesta demokrasi Indonesia ini. Betul gak, Jika? Betul. Jadi pemilih pemula ini kayak teman-teman idola kita nih, udah pada 17 tahun kan? Ya, dong. betul. Pasti udah punya KTP dong. Oh, jelas. Tunjukin KTP-nya. Saya lupa, saya ketinggalan dompetnya di rumah. Aduh, Harusnya kalau udah punya KTP itu sebuah kewajiban untuk buat terus, Victor. Maaf ya, saya teledor. Oke, tentang pemilu. Apa sih kira-kira yang kalian tahu tentang pemilu ini? Pemilu itu mau dari siapa dulu nih, Tor? Kamu dulu. Oke, siap. Menurut saya sendiri, pemilu itu suatu kegiatan yang wajib kita lakukan selama satu periode. Satu periode itu 5 tahun sekali ya, kawan. betul. Jadi itu tuh sangat berpengaruh, apalagi kegiatan tersebut itu memilih pemimpin negara kita, mulai dari pemimpin negara yaitu presiden dan wakil presiden, terus DPR. calon-calon legislatif lainnya. Nah, itu sih menurut saya. Kalau menurut Victor gimana nih, Victor? Menurut saya tuh pemilu tuh penting untuk pemilihan pemula bagi kita yang baru 17 tahun agar kita bisa memilih nih pemimpin yang kita mau atau yang sesuai kriteria kita, terus juga agar Indonesia ini bisa lebih maju lagi di kedepannya gitu. Nah, kalian kan pertama kali nih nyoblos kemarin tanggal 14. Iya. Gimana sih perasaan kalian pas kemarin tuh? Kalau menurut saya sendiri sih, saya cukup senang juga. Karena pemilu kali ini nih, tahun ini pertama kalinya bagi saya. Ya. Lalu juga saya juga agak bingung sedikit sih, karena saya belum tahu tata caranya. Apalagi pas udah nyampe TPS. Ya. Iya. Gimana tuh pas nyampe TPS? Bingung gitu. Iya sih, lebih kebingung soalnya pilihannya juga banyak dari DPRD, Iya. DPD, DPR pusat, dan calon wakil dan calon presiden dan wakil presiden. Kalau Victor? Victor Saya tuh mirip seperti Revan, namun kalau saya tuh lebih ke si yang caleg-caleg yang banyak ini, karena saya bingung karena juga literasi kenal. saya tuh kurang gitu tentang politik, jadi agak ribet di bagian situ. Terus ada kendalanya sih, soalnya aku lihat kan kemarin katanya kertas pemilihan itu gede banget. Nah, itu banyak yang Iya. bisa. Kalian bingung juga nggak? Ya, kita sih kalau menurut saya tuh bingung karena pilihannya itu begitu banyak. Jadi ya yang menurut saya cocok aja saya pilih. Terus juga mungkin kendalanya di daerah TPS saya itu ini urutan suaranya tuh. Jadi kita kan suratnya udah dikasih Iya. satu tumpuk. Cuma entah kenapa diacak gitu. Jadi kita satu keluarga itu dipanggilnya berpisah-pisah gitu. Ada gapnya. Iya. Terus kamu paling terakhir itu ya datangnya. Iya. Ditinggal. Ya enggak sih. Marah-marah nggak orang tua kamu kayak lama banget nih gini-gini? Ya mama saya sih marah ke panitianya karena itu tadi Dipisah gitu. iya tidak sesuai urutan. Kalau misalnya nih kan katanya tuh caleg itu banyak banget ya, teman-teman. Betul. Kalian ini milihnya tuh sesuai dengan kayak yang udah kalian cari apa asal nyoblos saja? Karena kan katanya banyak nyoblosnya katanya yang foto-foto tuh yang paling cantik aja tuh katanya. Kalau kalian gimana nih, teman-teman? Kalau saya sih yang ini ya, yang saya tahu aja orangnya pasti saya coblos. Cuma kalau caleg-caleg itu kan ada yang saya belum tahu. Jadi kalau saran saya lebih baik coblos partainya aja kebanding daripada orangnya gitu. Ya.
Kalau dari saya sendiri sih, yaitu seperti Victor. Jika bingung milih calegnya, mending kita coblos partainya. Nah, Terus apa sih kriteria pemimpin yang baik buat atau Ya, enggak menurut- pemimpin ideal ya, menurut, menurut kalian ini? tuh gimana pemimpin yang ideal pas kalian Ah, menentukan gitu tuh? Kalau menurut saya sendiri sih, yang penting pertama itu orangnya jujur, serta menurut kita sendiri visi dan misinya itu realistis dan cocok dengan pendapat kita pribadi. Oh, Victor? Saya pemimpin yang ideal tuh yang bertanggung jawab, terus juga tidak asal ngomong aja dan punya bukti nyata tentang visi misinya. Itu aja sih. Kalian ada nggak sih pas lagi apa namanya nyoblos itu kayak ada cerita-cerita lucu nggak sih gitu? Jadi itu saya dulu aja ya. Iya, iya. Oh, berarti ini. Jadi saya tuh kan mau nyoblos. Iya. Dikasih waktu dari jam 7 sampai jam 1. Nah, Iya. saya tuh nyoblos tidur bangun jam 7, cuma karena nggak ada kendaraan tuh saya nunggu kakak saya dulu pulang tuh udah jam setengah 10. Nah, Iya. setengah 10 itu saya gak berani kan sendiri, terus saya ajak teman saya lah ke teman-teman, terus kita mau ke TPS. Cuma aneh kan di kertas tuh udah ada alamatnya, kita cari di alamat itu kan. Nah, udah ke situ kita lihat cuma TPS yang beda nomor dari yang di kertas. Jadi kami muter-muter dulu sampai agak jauh, terus ternyata kita tuh ngelewatin TPS yang saya tempatin. Jadi Lewat. muter balik. Nah, pas itu udah mau kan TPS saya itu 037, namun saya berhentinya di TPS 34. Nah, saya tanya ibu-ibu, jadi ya, Bu, TPS 37 tuh di mana ya? Oh, di sebelah sini, lebih tepatnya di Radar Cirebon. Oke, berarti saya cek di Radar Cirebon, ternyata benar di situ. Terus saya tuh kayak masuk situ gak tahu apa-apa kan. Padahal kertas masih dipegang, harus dikasih ke KPU Oh, ke iya, yang petugasnya. petugasnya. Panitia. Diam, terus kalau kata bapak-bapak, deh itu kertasnya dikasih ke situ deh. Oh ya Pak, saya maaf lupa, baru saya ke situ buru-buru. Nah, baru gitu cerita dari saya. Tapi nggak telat kan milihnya kan? Oh, nggak telat, itu udah jam setengah Jam 11, satu. setengah 1. Oh, aman. Oh. aman. Kalau Revan mulai milihnya dari jam berapa? Kalau saya sendiri, saya tuh berangkat jam setengah 10-an. Setengah 10. Ya. Lalu selesainya itu perkiraan kayaknya jam 11 lebih. Nah, kalian kan banyak nih promo-promo makanan nih setelah habis pemilu. Kalian sebagai salah satu penikmat promo itu nggak? Enggak. Saya mau. Padahal saya sendiri juga mau, tapi kebetulan saya belum nyoblos gitu. Karena hujan. Kembali. Hujan terus. Itu salah satunya. Terus pada yakin nggak kemarin pas milih presiden? Yakin. Ya, Saya Apa sih yang ngebuat kalian yakin Ya, sama pilihan kalian? kalau dari saya debatnya sih, gitu. saya yakin karena pilihan saya itu balik lagi ke yang tadi, sesuai dengan kriteria pemimpin yang ideal menurut saya sendiri. kalau menurut saya sih mirip, cuma kalau saya tuh dia tuh udah kayak punya bukti nyata, terus juga dia tuh gak cuma ngomong aja. Oh, udah ini, dan juga punya banyak pengalaman sebelum jadi Iya, presiden gitu-gitu, iya. mencalonin. Nah, kalau itu sebelumnya nih kalian tuh ngepantengin gak sih debat-debat, kayak nontonin sampai selesai gak sih debat-debat dari yang pertama hingga yang terakhir gitu? Kalau itu sih mungkin bisa dibilang wajib ya. Iya. Jadi kita bisa Iya, lebih betul. mengenal calon pemimpin yang akan kita pilih sendiri, mulai baik dari visi misi, program kerjanya, dan kinerja mereka sebelumnya. Nah, kan kalian pasti udah punya nih pilihannya masing-masing kan. Kita kan nggak tahu ya, karena kan bersifat rahasia ya teman-teman. Nah, kalau misalkan nih sampai pilihan kalian ternyata belum bisa memenangi pemilu kali ini, kayak kalian tuh bakal gimana sih? Karena kan banyak banget nih warga-warga yang lain tuh kayak yang pada minta pemilu ulang lah, sampai kayak ribut-ribut, demo dan lain-lain. Kalau kalian dari kalian sendiri tuh gimana sih pandangan tentang yang ribut-ribut itu? Kalau kata saya sih kurang baik ya, karena itu bisa mengancur reputasi nama Indonesia ya. Iya. Terus juga kita juga harus berlapang dada, karena kita kan voting ini udah adil tuh. Jadi kalau kalah ya kalah, kalau menang ya kita tetap dukung gitu. Iya. Kita kan belum bisa milih ya. Iya, Kita baru bisa milih 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan nanti Masih lama nih. tuh. Berarti 5 tahun ke depan itu kita sebagai pemilih Pemilih pemula. pemula. Nah, dari kan ada nggak sih tips-tips buat nanti kita pas 5 tahun ke depan? Betul. Kalau dari saya sih, yang pertama itu
kan ada banyak tuh berbagai pilihan atau ada bermacam-macam pilihan calon pemimpin. Nah, kita itu lihat semuanya itu program kerjanya, kinerja sebelumnya, terus juga jejak politiknya dia bagaimana. Jadi kita itu semakin yakin dengan pilihan yang akan kita pilih. Jadi sebenarnya saya juga bisa menyarankan suatu aplikasi ya. Itu namanya si Caleg. Jadi kita bisa mengetahui tugas-tugas dan kinerja si paslon legislatif ini gitu. Menurut kamu berarti aplikasi ini nih sangat kayak worth it gitu lah untuk mengetahui hal-hal tersebut. Worth it sih, soalnya kita udah bisa tahu. Jadi kayak kita nggak buntu-buntu banget, kita ini kita udah tahu orang ini kinerjanya kayak apa, terus tugas-tugasnya apa gitu. Oh, iya. Oh, terus pengen tahu nih, kan katanya nih di kertas itu tuh ada salah satu pelawak terkenal nih, Komeng kan katanya nih. Iya. Kalian ada milih nggak? Pada milih dia nggak nih? Kalau saya sendiri ya jujur, saya pilih Saya juga pilih karena udah kayak karena udah familiar gitu buat kita ya. Oh, iya. kayak lihat muka sendiri. Nggak, kalian pas tahu pertama kali tuh kaget, terus gimana nih yang kayak di pikiran kalian tuh? Sebenarnya bimbang sih mau pilih apa. Oh, tiba-tiba ada Komang, udah Komang aja. Komeng itu lagu. Oh iya, maaf, Komeng. Makanya sih coblos Komeng. Iya. Pada mantengin quick count gak sih? Quick count ya. Quick count, iya. Iya. Kan yang unggul sekarang berapa persen ya? Nggak tahu, cuma terakhir saya sih 50 lebih ya. Prabowo Gibran ya? Iya, Prabowo Gibran. Nah, menurut kalian gimana tanggapan kalian tentang quick count ini? Iya. Ya, saya sih walaupun hasilnya seperti itu ya yang di quick count atau misalkan hasil akhirnya bagaimanapun juga, kita tuh walaupun pemimpin yang kita pilih itu tidak terpilih atau gimana pun, kita tuh harus menerima dengan lapang dada. Karena siapapun pemimpinnya, semoga dia bisa menjadikan negara kita semakin maju dan sukses terus ke depannya. Nah, kalau Victor gimana nih quick count? Kalau saya mantau, cuma kayak dari beberapa daerah aja saya pantau, jadi nggak keseluruhan. Cuma rata-rata sih emang sama aja sih per daerahnya tuh persenannya. Jadi kayak ya masih tetap berlapang dada lah meskipun kalah atau menang gitu. Ya, betul ini. Nanti kalau misalnya udah ada pemilih secara sah atau resmi dari KPU nih, mau tahu nggak? Ada yang beda tahu nanti dari kelas kita. Apa coba? Tahu nggak? Saya nggak tahu tuh. Masa nggak tahu? Coba kalian dipikirin kalian sekeliling kelas gitu. Apa Saya coba? tahu. Apa? Pasti ganti gambar. Betul. Saya lupa. Nanti sudah nggak Pak Jokowi lagi ya, tapi udah kayak ke pemilih ke pemenang selanjutnya Iya nih. betul. Iya. Nah, tanggapan kalian nih waktu pas yang kayak lihat debat gitu-gitu, kayak untuk para capres maupun cawapres dari apa namanya kayak kandidatnya masing-masing 1, 2, 3 itu tuh menurut kalian gimana sih pas nonton debatnya gitu tuh? Merinding ya, sedikit merinding karena debatnya tuh kayak panas banget, kayak wah seru gitu. Tapi juga kadang mereka saling singgung menyinggung gitu. Yang nusuk dari belakang. Waduh. Aduh. Ditonton semua kan tuh debatnya? Semua sih enggak, cuma Nggak beberapa. semuanya sih, beberapa aja. Oh, by the Terus way- juga cuplikan-cuplikan yang pentingnya. Iya, pasti itu. betul. Itu di saya juga berseliweran di TikTok sih. Iya. Terlebih yang ini ya sih, yang rap battle itu. Itu. Tahu. Iya. Kalau kalian lebih suka yang rap battle 2019 apa 2024 nih? 19. 2019 karena Iya. paling ikonik menurut Iya, saya. iya, betul. Saya juga lebih suka 2019 sih sebenarnya, yang itu rap Kan battle. temanya itu kalau nggak salah 2019 ganti presiden. Iya. Ya, terus udah gitu kalian pernah nggak sih kayak ikut sosialisasi gitu? Mungkin dari daerahnya atau dari mananya gitu. Karena kan kalau yang dari sekolah sendiri kan terlebih untuk kakak kelas 12 kan mengikuti sosialisasi Iya, apa dari sosialisasi KPU. begitu gitu. Kalau kalian ada nggak sih ngikutin sosialisasi secara offline maupun online? Kalau saya sih enggak ya, paling literasi aja sih. Belajar gitu tata caranya, serta kita lihat-lihat dari media sosial karena biasanya menjelang pemilu ini banyak yang membahas tentang tata caranya. Vika? Kalau untuk Victor. Kalau untuk saya ya, saya tuh literasi mungkin dari dibantu juga orang tua untuk cara gimana sih caranya yang benar. Terus juga dari guru-guru juga pernah ngasih tahu. Iya. Gitu aja sih. Pilihan kalian ini dari awal udah mantep
berubah nih pas berubah nih. dibilang sama orang tua, sama guru pas nonton Iya. debat gitu apa gimana? Sisi sudah tetap ya. Gitu. Kalau saya sendiri sih sebenarnya sih cukup bingung ya, karena beberapa anggota keluarga saya itu berbeda pilihannya. Tapi ya dengan keyakinan yang cukup, akhirnya saya memilih dengan sesuai dengan keinginan saya sendiri. Iya. Nggak debat lagi sama Iya. anggota keluarga kan abis milih ya kan? Iya. Soalnya sebenarnya saya sendiri nih pengalaman di rumah saya itu waktu kemarin pagi nyoblos itu mama saya debat sama koko saya begitu sampai mama saya tuh bilang oh kamu nggak tak kuliahin loh ya nggak tak lanjutin kuliahnya tapi ya cuma bercanda-bercanda aja gitu ya lagian juga koko sayanya suka ngisengin mama saya jadi ya adalah perdebatan-perdebatan kecil. Terus gimana sih harapan kalian buat Indonesia ke depannya? Terus buat buat nanti para pemimpin negara ini. Kalau dari saya, siapapun yang terpilih, semoga dia dapat menjadikan Indonesia yang sukses dan maju, baik secara teknologi maupun secara pendidikannya. Saya juga sama, tapi kayak kita juga supaya ingin banget presiden ini lebih mengenal orang-orang yang lebih membutuhkan, jangan yang tahu nama aja dibantu, cuma yang di pelosok-pelosok nggak Iya. dibantu itu aja sih. Betul banget itu. Terus BTW nih ya, kan ada nih ya kan yang nanti pemenangnya nih. Pasti kan setiap kandidat punya proker-prokernya tersendiri nih. Misalkan nih nanti udah ada yang menang tapi prokernya itu ternyata tidak terjalani. Kalian gimana sih reaksinya gitu? Oh, kalau saya nih ya, kalau misal proker nggak dilakukan, kayak kita mungkin bisa membuat sesuatu apa gitu yang bisa menyenggol hati si Pak pemimpin itu agar lebih tahu kita nih proker dia tuh belum dijalanin, jadi harus dijalanin dengan gimana caranya pun itu supaya terjalani gitu. Kalau dari saya juga mirip seperti Victor, kita itu bisa memberikan suara kita. Kenapa proker tersebut itu tidak berjalan dengan lancar, agar pemerintah itu sadar akan kekurangannya tersebut. Kalau ngomongin pemilu nih ya Jingga, kayaknya deket banget sama yang namanya golput Jingga. Iya. Betul nggak Jingga? Golput. Golput nih kayak salah satu topik yang sangat panas nih, kayak ada aja pro kontranya ini, betul nggak? Nggak pada golput kan? Nggak pernah golput kan Enggak lah, kalian? enggak. Nggak. Yang caleg-calegnya juga nggak golput kan kalian? Jelas. Enggak lah. Bagus. Nah kalau nih pandangan kalian untuk orang-orang yang golput tuh gimana sih? Sok-sokan dulu. Kalau menurut saya sendiri ya, orang-orang yang golput itu mungkin bisa dibilang tidak peduli terhadap masa depan bangsanya sendiri, karena kita kan sudah diberi hak pilih atau hak suara. Nah, kita itu kan harus menggunakan hak suara kita secara maksimal, yaitu dengan cara tidak golput, sehingga walaupun siapapun pemimpin yang akan terpilih itu bisa lebih baik lagi untuk Indonesia kita. Iya. Kalau saya sih bener nih kata Revan, cuma tuh satu orang aja tuh bisa pengaruh banget dalam suara pemilihan ini. Iya. Jadi kalau cuma nggak ikut Milih. pemilu gitu, pemilih kayak kurang banget. Apalagi kalau udah dapet hak suara ya. Iya. Kita aja yang belum tuh Banget. pengen gitu. Iya, betul. Cuma 55 tahun sekali loh. Iya, betul. Apalagi yang baru ingin memilih, Iya, pasti iya. penasaran banget gitu. Betul. Kalau dari kalian sendiri juga nih kayak tanggapannya nih kayak melihat 2 periode kerjanya Pak Presiden Jokowi. kita, Pak Jokowi nih, kayak menurut kalian gimana sih? Kayak untuk hasil kerjanya yang udah dia iniin, karena kan banyak yang bilang katanya kayak nge-hate gitu lah, nge-hate Pak Iya. Jokowi ini kayak. Menurut kalian sendiri gimana sih pandangan kalian? Kalau menurut saya sih, baik secara nasional ataupun internasional, itu kinerja Pak Jokowi itu sudah cukup baik dan memuaskan, karena dapat memajukan perekonomian negara kita. Betul. Victor? Sama. Iya. Iya. Sama nggak ada tambahan-tambahan gitu, Victor? Ya yang nge-hate Pak Jokowi itu kan cuma ngomong doang ya. Iya, Padahal Pak Jokowi udah ngebuktiin Indonesia tuh bisa maju gitu, meskipun ya banyak kendala-kendala gitu. Buktinya dia bisa kayak sering bolak-balik ke luar negeri. Pak Jokowi kan namanya kolaborasi gitu. Iya. Udah banyak Presiden lain. kolaborasinya ya. Iya.
banyak. emang mereka sendiri bisa ngegantiin Pak profesinya Jokowi. dia sendiri betul, gitu. betul betul betul. Kayaknya saking hebatnya Pak Jokowi ini banyak yang minta Pak Jokowi jadi 3 periode ya. Ah, 3 iya. periode. Saya banget itu. Saya banget. Oh berarti kamu Oh, sangat ternyata mendukung salah satunya Jokowi di sini 3 ada ya? periode nih ya. Iyalah, betul lah, sama-sama jauh. Nah, menurut kalian pandangan kalian nih, ini kita ngomongin soal pandangan-pandangan aja ya, Iya. karena kan opini-opini pribadi nih ya, bener nggak? Betul. Betul. Jadi menurut kalian kalau Jokowi 3 periode gimana teman-teman? Mungkin ya masih bisa berlanjut di Indonesia ini kan dapat yang dari sebelum-sebelumnya. Tapi itu tidak sesuai dengan ini sih apa Iya. perundang-undangan di Iya, betul. Indonesia. Betul. Jadi yang Victor oke-oke aja, kalau si Revan ini kurang setuju karena kan Iya. mungkin nanti kalau Udah misalnya undang-undang. ya Walaupun kita dilanggar bisa di lihat undang-undang gitu ya. Iya. Iya. Lanjut aja. Iya. Ya pasti siapapun pemilihnya, pemenangnya, Pemenangnya. siapapun pemenangnya, kami berdoa supaya nanti jadi yang lebih baik lah dari sekarang. Betul. Amin. Iya, bisa. Di Indonesia jadi lebih maju. Tuh. Betul banget. Ya, mendengarkan suara-suara rakyat gitu ya. Iya. Terus juga semoga proker-prokernya ini bisa terjalankan dengan baik. Amin. Terus juga ya semuanya aman-aman aja gitu lah. Semoga setelah nanti adanya kesahan atau keresmian pemenang itu nggak ada ribut-ribut lagi ya, kayak keresahan demo-demo dan lain-lain gitu ya Iya. teman-teman. Oke, terima kasih Revan dan Iya, Victor terima kasih sudah juga. ikut petir podcast hari ini. Iya, terima kasih. Terima kasih buat kalian yang udah menonton. Jadi Terima kasih atas waktunya. ya, jadi segitu aja dari petir podcast. Sound Inspiration. Putmir Podcast.